warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang PAIKEM. Apa itu singkatan dari PAIKEM? Jadi singkatan dari PAIKEM ini yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sedangkan pengertian dari PAIKEM yaitu strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Dalam penerapan strategi pembelajaran ini, guru berperan hanya sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi peserta didik. Sedangkan pengetahuan yang diperoleh dari peserta didik itu berasal dari pengalamannya sendiri, bukan ditransfer pengetahuannya dari guru. Nah, strategi PAIKEM mengupayakan pembelajaran yang aktif, yakni pembelajaran yang mengoptimalkan proses pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran aktif. Konsep pembelajaran aktif bukanlah tujuan dari kegiatan pembelajaran, tetapi merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Aktif dalam strategi ini adalah memposisikan guru sebagai orang yang menciptakan suasana belajar yang kondusif atau sebagai fasilitator dalam belajar. Sementara siswa sebagai peserta belajar atau peserta didik yang harus aktif. Dalam proses pembelajaran aktif ini terjadi dialog interaksi antara siswa dan guru. Selanjutnya, kegiatan guru dan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran aktif ini. Kegiatan guru yang pertama yaitu sebagai fasilitator kegiatan belajar siswa. Yang kedua, memantau kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, memberi umpan balik. Selanjutnya yang keempat yaitu mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Yang kelima, mempertanyakan gagasan siswa. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran aktif ini, yang pertama yaitu bertanya, yang kedua mengemukakan gagasan, yang ketiga mempertanyakan gagasan orang lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran yang inovatif. Jadi, pembelajaran inovatif ini adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru. Pembelajaran inovatif ini lebih mengarah kepada siswa. Jadi, pembelajaran inovatif juga merupakan pembelajaran yang mendorong aktivitas belajar. Maksud inovatif di sini adalah dalam kegiatan pembelajaran itu terjadi hal-hal yang baru, bukan saja oleh guru sebagai fasilitator, tetapi juga oleh siswa yang sedang belajar. Dalam pembelajaran yang inovatif ini, guru tidak hanya tergantung pada materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan guru dan kegiatan siswa dalam pembelajaran inovatif. Kegiatan guru yang pertama yaitu membuat alat bantu belajar sederhana. Yang kedua, memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran peserta didik. Sedangkan kegiatan siswa yang pertama, merancang atau membuat sesuatu. Yang kedua, menulis, merangkum, atau membuat soal sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pembelajaran kreatif, yang kedua pembelajaran efektif, dan yang ketiga pembelajaran menyenangkan. Yang pertama, pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif ini adalah suatu proses pembelajaran yang mengharuskan guru untuk dapat memotivasi dan memunculkan kreativitas siswa selama pembelajaran ini berlangsung. Dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang bervariasi, misalnya seperti kerja kelompok, bermain peran, dan pemecahan masalah. Pembelajaran kreatif ini menurut guru itu untuk merangsang kreativitas siswa, baik dalam mengembangkan kecakapan berpikir maupun dalam melakukan suatu tindakan. Yang kedua, pembelajaran efektif. Pembelajaran efektif adalah
suatu proses pembelajaran yang memberikan pengalaman baru kepada siswa untuk membentuk kompetensi siswa serta mengantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Hal ini dapat dicapai dengan melibatkan serta mendidik mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Siswa ini harus didorong untuk menafsirkan informasi yang disajikan oleh guru, sampai informasi ini dapat diterima oleh siswa kembali. Yang ketiga yaitu pembelajaran menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan ini adalah suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat antara guru dan siswa, tanpa ada perasaan terpaksa ataupun tertekan. Guru memposisikan diri sebagai mitra belajar siswa. Bahkan dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa guru belajar dari siswanya. Dalam hal ini perlu diciptakan suasana yang demokratis dan tidak ada beban baik guru maupun siswa dalam melakukan proses pembelajaran yang berlangsung ini. Di sini akan memberikan contoh suatu proses pembelajaran yang sebagai berikut ini. Baik anak-anak, guru, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat, senyum ceria, semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke, pinter. Ayo sebelum kita berdoa, mari kita mengulang pelajaran yang kemarin. Bersama Ibu Guru kemarin mengajarkan tepuk Al-Quran. Oke, sekarang kita gunakan ya. 1, 2, 3. Mana pecinta Quran? Saya pecinta Quran. Mana anak yang pintar? Saya anak yang pintar. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Pinter. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoanya di dalam hati ya. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, siap berdoa. Al-Fatihah. Nah, alhamdulillah doa kali ini sudah terlaksana. Sekarang Ibu Guru akan mengabsen kalian satu persatu ya. Andi, oh iya hadir. Lisa, iya pinter hadir. Kirana, ada? Oh iya ada. 4, Rudi ada? Ada, iya. Semuanya masuk ya. Siapa yang tidak masuk? Kesakit apa? Oh iya, kalau ada waktu senggang silakan dijenguk ya bersama teman-temannya. Oke, di sini Ibu akan mengajarkan kalian materi tentang apa itu rukun iman. Apakah anak-anak sudah tahu apakah itu rukun iman? Oke, sebelum itu Bu Guru akan menuliskan di papan dulu pengertian rukun iman dan kalian mencatatnya kemudian dipelajari. Nah, anak-anak, di sini Bu Guru akan mengajarkan kepada kalian tentang bab rukun iman. Apakah ada yang sudah tahu apakah rukun iman itu? Oke, di sini Bu Guru sudah menuliskan apa itu rukun iman, macam-macam rukun iman, dan serta lagunya untuk menghafal kalian dalam menghafalkan rukun iman. Yang pertama, pengertian rukun iman yaitu
suatu perkara yang harus diimani serta dilakukan oleh semua umat Islam. Jadi, kalau anak-anak mengaku agama Islam, kalian harus mengimani serta mengamalkan rukun iman yang sudah Ibu Guru jelaskan. Paham? Silakan ini nanti dicatat dulu, dibuat pelajaran di rumah, serta difahami. Oke? Pinter. Sekarang Bu Guru akan mengajarkan macam-macam rukun iman. Siapa yang sudah tahu apa rukun iman yang pertama? Iya, iman kepada Allah. Yang kedua, siapa yang tahu? Iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada, itu bisa dibaca di situ, iman kepada roh. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, yang terakhir, iman kepada qadha dan qadar. Iya, ini pengertian rukun iman serta macam-macam rukun iman nanti ditulis ya. Sekarang Bu Guru akan mengajarkan kepada kalian lagu untuk mudah menghafal dalam menghafalkan rukun iman ya. Ini nanti Bu Guru akan menyanyikan terlebih dahulu. Setelah itu nanti anak-anak pelajari di rumah ya, serta dihafalkan. Dengarkan Bu Guru dulu ya. Rukun iman, ku percaya ada 6. Pertama pada Allah, kedua pada malaikat, ketiga kitab-kitab, keempat pada Rasul, kelima hari akhir, 6 qadha dan qadar. Nah, siapa yang bisa? Oh iya, belum bisa ya, soalnya masih diajarkan satu kali ya. Satu kali lagi ya, Bu Guru akan menyanyikan satu kali lagi. Rukun iman, ku percaya ada 6. Pertama pada Allah, kedua malaikat, ketiga kitab-kitab, keempat pada Rasul, kelima hari akhir, 6 qadha dan qadar. Iya, siapa yang bisa? Silakan maju. Oh, nggak ada yang berani. Kenapa? Oh, sekarang kalau anak-anak sudah menulis semuanya, silakan bukunya dikemas, barang-barangnya dikemas, dimasukkan di dalam tas kita persiapan untuk pulang. Nah, anak-anak sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa membaca doa kafaratul majlis. Abada, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Guru selalu berpesan, setiap hari harus masuk ya. Jangan ada yang bolos. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan dan contoh video di atas tadi dapat disimpulkan bahwa dalam dunia pendidikan sekarang ini perlu adanya inovasi dalam pembelajaran, sehingga dengan adanya inovasi yang lebih baik, peserta didik dapat belajar dengan baik dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu, seorang pendidik harus mengetahui konsep dari belajar dan pembelajaran yang baik, sehingga dalam proses belajar, siswa dapat mengembangkan potensinya dengan baik. Dalam proses belajar mengajar, sangat diperlukan strategi pembelajaran yang sangat baik dan cocok untuk situasi dan kondisi siswa. Strategi yang sangat cocok dan menarik peserta didik dalam pembelajaran sekarang ini dikenal dengan nama PAIKEM, yang artinya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang dimaksud dengan pembelajaran aktif adalah proses pembelajaran guru harus mampu menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Seperti di video tadi, seorang guru memberikan peluang siswa untuk bertanya. Untuk yang pembelajaran inovatif yaitu suatu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga berbeda dengan pembelajaran pada umumnya yang dilakukan oleh guru. Nah, untuk yang pembelajaran kreatif yaitu
Suatu pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa melalui penemuan-penemuan gagasan baru. Sedangkan yang efektif yaitu pembelajaran yang dapat menghasilkan belajar yang bermanfaat dan terfokus pada siswa melalui penggunaan prosedur penggunaan yang tepat. Dan yang terakhir, pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang dinikmati dengan baik oleh siswa. Misalnya dalam video tadi, siswa diajak bernyanyi bersama-sama. Nah, melalui metode pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan tadi atau yang biasa disebut dengan PAIKEM, itu siswa dapat mendapatkan ide-ide sendiri dalam pembelajaran berlangsung dengan pendekatan lingkungan sekitar. Dampak positifnya, dengan diterapkannya model PAIKEM itu, siswa dapat terpacu sikap rasa keingintahuannya tentang sesuatu yang ada di lingkungannya. Nah, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan atau salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.